Masa kecil dan latar belakang. Philip IV lahir pada tahun 1268 di Fontainebleau, Prancis. Ia adalah putra dari Raja Philip III dan Isabel dari Aragon. Sejak kecil, Philip dididik untuk menjadi raja. Karakternya pendiam, serius, dan sangat ambisius. Ia tidak dikenal ramah atau karismatik, tapi sangat terorganisir dan berpikiran dingin. Cocok untuk menjadi seorang penguasa yang berpolitik tajam. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1285, Philip naik tahta sebagai Raja Prancis pada usia 17 tahun dan memerintah hingga kematiannya pada tahun 1314. Pemerintahan awal dan gaya kepemimpinan. Philip IV dikenal sebagai raja yang sangat memusatkan kekuasaan dan memperkuat otoritas kerajaan. Ia membentuk birokrasi kerajaan modern dan berusaha menundukkan kekuatan feodal serta gereja. Ia tidak segan-segan melawan siapapun yang mengancam kekuasaannya, termasuk paus, bangsawan, dan ordo militer religius seperti Templar. Gelar Philip si tampan bukan karena kepribadiannya, tapi karena wajahnya yang rupawan. Namun di balik wajah itu, ia adalah pemimpin yang kaku, keras, dan tak kenal kompromi. Konflik dengan gereja dan paus. Philip IV sering berkonflik dengan Paus Bonifacius ke-8, terutama karena masalah pajak terhadap klerus pemuka agama. Paus melarang raja menarik pajak dari gereja tanpa izin Vatikan. Philip menanggapi dengan menekan para rohaniwan dan bahkan menghasut pemberontakan terhadap paus. Puncaknya adalah ketika orang-orang Philip menangkap paus di Anagni, Italia, dalam insiden yang dikenal sebagai penamparan di Anagni pada tahun 1303. Meskipun paus dibebaskan, ia segera meninggal tak lama kemudian. Setelah itu, Philip memastikan bahwa paus berikutnya lebih tunduk pada kekuasaan Prancis, dan bahkan berhasil memindahkan pusat kepausan ke Avignon periode yang dikenal sebagai Paus Avignon. Pembubaran Ordo Templar 1307-1312. Latar belakang Templar. Ordo Templar adalah ordo ksatria religius yang sangat kaya dan berpengaruh. Mereka memiliki jaringan keuangan lintas negara, tanah luas, dan kekuatan militer. Philip IV sendiri memiliki banyak utang kepada Templar setelah Perang Salib dan perang lainnya. Motif pembubaran. Philip melihat Ordo Templar sebagai ancaman politik karena mereka memiliki tentara sendiri. Ancaman finansial karena mereka adalah bankir yang kuat. Sumber kekayaan yang bisa direbut. Penangkapan dan pengadilan. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1307, dengan rencana yang sangat rahasia dan terkoordinasi, Philip memerintahkan penangkapan seluruh anggota Templar di Prancis. Mereka dituduh melakukan penyembahan berhala, homoseksualitas, penistaan terhadap salib. Banyak dari mereka disiksa untuk memaksakan pengakuan. Grand Master Ordo Templar, Jacques de Molay, akhirnya dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup pada tahun 1314, yang menandai secara simbolik berakhirnya ordo tersebut. Meskipun banyak penguasa lain dan paus sendiri sempat meragukan tuduhan itu, tekanan Philip dan kekuatan politiknya membuat Paus Clement V akhirnya menyetujui pembubaran resmi Templar pada tahun 1312. Kebijakan dan warisan pemerintahan. Beberapa hal penting yang dilakukan Philip IV selain pembubaran Templar, reformasi pajak dan administrasi. Meningkatkan pemasukan kerajaan dengan mengenakan pajak pada berbagai kelompok, termasuk gereja dan rakyat biasa. Pendirian Estates General tahun 1302, lembaga semacam parlemen awal, yang terdiri dari 3 golongan kaum bangsawan, rohaniwan, dan rakyat biasa, digunakan untuk melegitimasi keputusan kerajaan. Kebijakan ekonomi keras. Philip memaksa Yahudi keluar dari Prancis tahun 1306 dan menyita harta mereka. Ia juga memalsukan nilai mata uang logam, yang menyebabkan krisis ekonomi, kematian dan kutukan legendaris. Pada tahun 1314, tak lama setelah Jacques de Molay dibakar, Philip sendiri meninggal secara mendadak dalam kecelakaan saat berburu. Legenda mengatakan bahwa Molay sebelum wafat mengutuk Philip dan Paus Clement V, menyatakan bahwa mereka akan segera mati dan diadili oleh Tuhan dalam waktu 1 tahun. Yang benar-benar terjadi. Warisan dan pengaruh. Philip IV mewariskan kerajaan yang kuat secara struktural, namun secara ekonomi dan politik mulai rapuh. Ketiga putranya menjadi raja, tapi tak satu pun yang mampu mempertahankan kekuasaan jangka panjang.
Akibatnya, pada generasi berikutnya, Perancis masuk ke dalam konflik besar seperti Perang 100 Tahun.